Itu makam udah lama, sekitar 15 tahun, 20 tahun, biasanya kan udah hancur tuh. Iya. Setahun 2 tahun, tapi ini masih Masih utuh. masih wangi. Oh, Masya Iya, Allah. ya mungkin tergantung amal ibadahnya Iya. bagaimana ya kan. Kalau pengalaman-pengalaman yang lain ya seperti penampakan-penampakan ini kalau lagi keadaan kerjanya lagi malam ya kan, tugas malam ya kan, kata Malam juga ada yang jaga ya, Pak? mungkin yang dari pihak musibahnya buru-buru atau Oh iya, bagaimana ya kan, benar-benar. harus dikuburin sekarang. Iya. Hai, nama gue Silvi. Kembali lagi ke podcast horor di episode ketiga. Kali ini gue mendatangkan salah satu pekerja tukang kuburan yang bernama Bapak Syarif. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Di sini saya ingin menanyakan tentang pengalaman Bapak selama pengalaman mistis Bapak selama menjadi tukang kuburan. Nah, yang saya tahu nih ya, Ya. pengalaman yang dari juga banyak sih tentang mistis. Kadang-kadang bukan kadang ya, pengalaman yang lain gitu ya. Iya. Jadi baru seminggu dia meninggal, paginya sudah kelihatan minggunya tuh ya. Jadi saya ketemu pagi, kata pengalaman dari kubur itu yang saya nggak itu. Jadi seminggu itu dia ada di atas. Jadi bukan di makam, mungkin ya rohnya di rumah ya. Dia lagi senderan di tembok. Mau ditempelin aja audionya. Apa? Dipakai aja. Ya lagi apa? Maksudnya makam di atas ini. Ya lagi senderan di tembok. Ya bahasa yang masih ada ya, masih hidup ya kan. Sudah pulang. Ya sudah pulang. Akhirnya nggak lama dia pulang. Itu pengalaman yang jelas tuh. Bapak Syarif. Ya pulang udah pagi. Ya udah kira-kira Oh. jam berapa ya? Jam 6 lah. Jam 6 pagi ya. Iya, makamnya di sini. Dia senderan di sini. Jadi senderan di tembok gini. Jadi orang pas lihat nih orang yang meninggal kemarin gitu. Jadi suruh pulang ya pulang gitu. Ya kalau pengalaman yang lain sih ya pengalaman yang temen banyak sih ya. Seperti kalau lagi gali kubur itu bagaimana ya kan? Ya Bisa ada kejanggalan nggak sih? ada yang ya kita udah meninggal puluhan tahun atau lebih dari 20 tahun ya, pengalaman lucu itu ya masih ada maksudnya masih utuh. Bisa kata kain kapan masih utuh, wajahnya masih utuh. Iya, kebanyakan gitu. Itu kan yang kebanyakan yang ditindih gitu, maksudnya ya yang udah keluarganya mau jadi tindak. Itu makam udah lama, sekitar 15 tahun 20 tahun, biasanya kan udah hancur tahun 2 tahun, tapi ini masih utuh, masih wangi. Iya, ya mungkin tergantung amal ibadahnya bagaimana ya kan. Itu kalau pengalaman yang lain ya seperti penampakan ini kalau lagi keadaan kerjanya lagi malam ya kan, tugas malam ya kan, Malam juga ada yang jaga ya, Pak? mungkin yang dari pihak musibahnya buru-buru atau bagaimana ya kan, harus dikuburin sekarang gitu. Ya itu banyak kejadian itu ya, banyak lah, tapi ya namanya mungkin karena orang sini udah kenal atau bagaimana ya biasa-biasa aja. Mungkin kalau mereka ya. Iya, tapi kalau ukurannya ada orang yang baru atau bagaimana ya kan, Kaget pasti. Iya mungkin kaget karena dia ngasih tahu tuh bagaimana dia ada di sini, dia ada di sini gitu. Ya bentuknya sih macam-macam. Iya pasti. Ada seperti Mbak nih, Mbak saya kenal Mbak nih gitu, saya kenal Mbak atau bagaimana. Terus kita berpapasan gitu, saya jalan atau mungkin saya tanya Mbak gitu mau kemana gitu, tentunya bukan Mbak gitu. Jadi dia nyerupain orang yang kita kenal atau gimana gitu. Berarti sosok di sini lebih ke nggak menyeramkan. Enggak, kadang anak sekolah, SMA, SMP. Seperti saya ketemu Mbak nih. Ntar saya ke depan, saya kenal Mbak sekarang sih, mungkin kenal, namanya saya nggak kenal. Di kata saya ke depan untuk kemudian ketemu Mbak nih. Lah ada di sini Mbak, cuma Mbak nggak diam, maksudnya Mbak nggak
nggak nyaut atau bagaimana lah, nggak Kayak jawab. lewat aja Iya gitu. gitu, kebanyakan begitu. Terus kata dari bentuk-bentuk ya kayak binatang itu ya, saya belum kata nggak ada deh, cuman seperti kayak orang yang kita kenal banyak sering gitu. Terus katakan biasanya kan kadang anak-anak pada nongkrong di sini nih kalau malam nih mbak. Anak-anak. Iya, anak-anak segini pada nongkrong. Ya sekarang, ya sekarang mah anak-anak nggak pada takut sih. Ya, Seperti karena kayak taman aja udah. Iya, buat teman nongkrong. ya ampun. Cuman ya, Berarti beraninya berapa berani banget berani. ya anak-anak? Biasanya kalau ukurannya nongkrong itu ya jam 1, jam 2 baru pada bubar. Pada nongkrong aja. Udah biasa mbak kalau ukurannya orang itu udah nggak takut lagi, udah biasa lah gitu. Mungkin kalau orang-orang yang nggak baru datang kemari, bisa kata tak ada takut ditemuin atau bagaimana gitu. Itu kalau di keramat ini atau bagaimana ya namanya kan ya kan keluarga saya ya kan ya saya mah ya kalau ukurannya biasa aja, bisa kata bahasa dia nimpuk atau bagaimana ya udah biasa tuh. Ya kayak suara-suara. Iya, kalau suara sih ya sering terdengar ya suara mah. Cuman kadang-kadang kalau di sini nggak ada penampakan. Cuman agak mungkin dia iseng atau bagaimana pernah atau bagaimana dia nimpuk. Iya, kadang dia nimpuk gitu karena badan kita atau di depan kita atau bagaimana gitu. Kayak itu kan. yang bikin jam sekarang. Iya. Paling ya agak namanya bukannya saya berani enggak. Saya juga nggak mau ketemu gitu mbak ya kan. Kita semua juga Iya. Paling ya kita bilang masing-masing tempatnya aja, iya, udah benar. gitu. Jadi masing-masing ya. Mungkin dari kejadian itu pengalamannya masuk ke rumah bapak nggak, atau misalkan kejadian itu atau enggak bapak pernah kan biasanya kalau misalkan tukang gali kubur itu dimimpiin sama roh yang baru meninggal atau gimana? Enggak, kalau ukuran itu enggak. Jadi cuma kalau ukurannya gimana ya? Kalau biasanya saya kalau habis dari makam itu saya cuci kaki, cuci muka. Bahasanya kalau orang-orang tua dulu kan bilang begitu. Jangan langsung masuk, ya kan? Ya pernah pengalaman begitu mah sekali-sekali ada sekali ya kan? Ya cuma gimana ya? Dikejar-kejar gimana? Saya pergi kemana? Saya diikutin. Ya dikejar-kejar pocong. Ya, si pocong itu kan bawa ke rumah, dikejar-kejar pocong, kemana saya mau bersih ketemu, atau bagaimana, itu pernah sekali-kali, cuman saya ngikutin kata-kata orang yang tua dulu gitu ya kan, kalau dari makam atau bagaimana ya cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, ya pokoknya nongkrong dulu, ya kita 10 menit depan rumah baru masuk apa-apa. Iya, waktu itu kan pernah kejadian ya, iya pengalaman pernah kejadian, langsung masuk ke dalam rumah, kamar mandi langsung mandi gitu, jadi nggak langsung istirahat dulu depan rumah atau bagaimana. Tapi bapak di rumah ada anak kecil? Ada. Tapi anak bapak sering lihat atau gimana kan biasanya? Kalau anak kecil sih, kalau anak saya sih sering lihat di tangga rumah atau bagaimana gitu kan. Biasanya kalau saya pulang, cuman saya bilang udah dia mah biarin nggak apa-apa. Kata ya tuh bagaimana gitu, kenapa deh? Itu ada orang nongkrong di tangga, bentuknya gimana? Rambutnya panjang, katanya ya udah biarin aja. Anak saya sebenarnya ya, kayaknya gimana bisa ngelihat gitu. Tapi ya, bapak tenang aja gitu. Tenang aja, nggak takut, nggak bagaimana, nggak nangis atau bagaimana, cuma dia bilang ya ada orang tuh di situ. Karena anak kecil bisa iya, orangnya gimana, rambutnya panjang cewek gitu, oh yaudah biarin aja, yang penting jangan ganggu gitu aja. Kadang-kadang kalau lagi di rumah atau bagaimana di tangga itu ya dia ngeliat aja, ya tuh ada orang lagi bagaimana, lagi cewek berdua ya di atas rumah gitu ya kan, udah biarin. Yang lebih serem lagi ya kemungkinan ya seperti maaf nih ya Gandarwo atau bagaimana ya, itu kan kalau itu sih saya sering bisnis itu hampir setiap hari, setiap malam saya ya ketemu 3 hari 3 malam tuh saya ketemu dia. Itu ada maksudnya atau gimana? Nggak tahu ya, mungkin gini ya, saya masuk ke dalam rumah itu selalu dia ganggu atau bagaimana ya kan, di atas genteng atau bagaimana, dia nongkrong di toron gitu ya, kayak sekarang kayak modelnya Gondrowo gitu, kayak gorila gitu ya kan, ya gigi panjang, taring panjang, kuku panjang, rambut hitam semua, dia ganggu saya ya kan. Bisa kata saya tidur, bisa kata tangan saya begini,
Itu toto udah di kaki saya dianya. Oh, Iya, itu benar iseng. iya di kaki saya gitu. Akhirnya terus kata gimana saya baca apa-apa aja udah pulang lah jangan ganggu saya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Udah nggak ada ya, lagi. tapi masih ada di Oh, situ, cuman udah ganggu saya lagi udah. jadi Saya kayak bilang, udah biasa aja gitu. iya udah pergi aja, pergi masing-masing aja begitu, udah langsung pergi. Itu pengalaman saya ya begitu ya, sering ketemu. Jadi bapak udah terbiasa. Iya, sering ketemu ya, biasa kadang kalau ukurannya pulang jangan pulang jam 12 ya kayak gitu ya kan. Emang kenapa gitu, kalau dibilangin nggak usah nanya-nanya, ya bener seperti kayak mbak nih, ya mirip kayak mbak gitu orangnya, cuman bukan mbak, orang lain. Jadi Terus dia kata sosoknya ditanya, hah? kayak ngasih tahu, tapi ternyata bukan orang lain. Iya gitu, Oh iya, iya. jadi ditanya Baik juga juga ya. baik gitu. Alhamdulillah baik. Iya. Tapi bapak sebelumnya pernah apa ya, melihat sebelum menjadi tukang gali kubur? Kalau melihat itu sih sebenarnya gede bayangan aja sih, pernah lah gitu ya kan. Kata saya kita main di sini kadang-kadang sama anak-anak nongkrong aja gitu kan, ya seperti bayangan terbang atau bagaimana ya, suara ketawa atau bagaimana ya. Kalau pengalaman yang jelas lagi jelas yang bagaimana ya kan, dikira jam 2:30 atau bagaimana, 2:30 pagi malam Jumat, hari Jumat ya kan, di pengalaman saya jelas kira-kira jaraknya 3 meter dari saya itu di pohon rambutan. Terus kata duduknya begini, iya duduknya begini dia, iya sambil begini aja, iya sambil begini aja ya, saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya kan, udah saya jalan pulang. Terus saya ketemu saya begitu yang jelas tuh, yang lebih jelas itu dia. Terus kata dia lagi nongkrong, terang bulan, banyak binatang anjing banyak, katanya ada orang nih gitu. Ya akhirnya bener saya lihat ke atas, dia lagi gini, lagi gini aja. Udah saya jalan aja, memang istighfar astagfirullahaladzim, udah saya ditonton, saya dilihatin orang nih, udah saya pergi langsung gitu. Bapak sebelum bapak ketika pas bapak melihat itu seperti makhluk yang lainnya gitu, bapak merasa sakit atau sebelumnya sakit? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi normal aja jadi gitu lihat bapak lihat aja udah normal gitu. aja. Kan biasanya kalau kita lihat ada yang sakit lah, enggak. ada yang bahasanya sawan kan. Enggak, kalau itu mah ya, kalau ukurannya kalau biasanya lewat depan saya atau bagaimana ya besok-besok biasa aja, enggak sakit, enggak panas atau bagaimana, biasa aja. Cuma saya bawanya ya namanya mungkin gitu aja, mungkin saya nggak ingat. Mungkin keadaan saya lagi gimana itu sering ditemuin gitu ya, entah orangnya gimana, bentuk gimana ya jawaban saya paling ya begitu, masing-masing tempatnya aja udah. Iya benar. Iya, cuma saya nggak kabur atau bagaimana, lari enggak. Cuman saya kadang-kadang marah-marah. Iya, marah-marah, iya ngapain sih lu ngeliat gua, lu penting gua ngeliat lu gitu. Jawaban saya begitu. Kadang kalau yang kayak gitu mereka takut kalau kita. Iya, ya kejadian di sini ya, sebelum saya di sini kejadian di depan atau bagaimana sering gitu, seperti kayak kucing motong jalan situ, isi kata jalan ini penuh. Jalan seperti jalan ini penuh, si kata lebarnya kira-kira 5 meter, itu panjang kucing 5 meter berbaris atau bagaimana gitu, sepanjang jalan ini nih, yang jalan ini gitu. Ya pasti kejadiannya kayak yang di sini nih, yang deket gardu listrik, yaitu ya warna putih atau bagaimana, berbaris tuh warna putih. Mungkin kadang-kadang kalau lewat sini kan, kalau kita bawa kendaraan kita klakson atau bagaimana kan, biasanya gitu kan, kita klakson. Akhirnya nyebrang ke jalan raya sini, ke akasia itu. Jadi nyebrang ke akasia, itu kucingnya warnanya putih semua, tapi berbaris. Jadi ya dia berbaris ngantri aja begitu jalan, jadi nggak mencar gitu, nggak, berbaris aja rata gitu, tembusnya ke akasia jalannya gitu. Intisari dari Bapak yang semua alami itu buat teman-teman di kita itu maksudnya selama pengalaman mistis Bapak yang Bapak simpulin itu apa, biar kita tuh ketika ketemu kita nggak kaget, nggak ya. Kalau kesimpulan saya sih kayak tadi saya bilang ya,
paling kalau kita lihat begitu ke bentuk apa ya, kalau kita ingat tidak istighfar, nggak usah lari, nggak usah apa. Kalau ketemu itu bagaimana, kita mau tilak pinggang atau bagaimana, nggak mau bagaimana, bisa kita nggak masalah sih sebenarnya, bilang aja ke dia. Nggak usah ya kita lari atau bagaimana, kita kabur atau bagaimana, enggak, bilang aja ke dia. Udah lu pergi jauh-jauh lah, yang penting gua nggak mau lihat lu, Iya. masing-masing tempatnya. Terus kata dia halus, kita kasar. Jawaban saya paling begitu. Oh, Iya, benar-benar. selama saya pernah ketemu gitu, jawaban saya pasti begitu. Tuh, nggak pernah saya kabur langsung bagaimana, enggak. Paling saya diam, saya bilang masing-masing tempatnya, lu halus gua kasar. Gitu, yang penting gua nggak lihat lu ngeliat gua boleh nggak apa-apa. Yang penting gua nggak lihat lu gitu. Jawaban saya pasti begitu. Pasti kalau ketemu begitu. Waktu masih kerja juga sama begitu jawaban saya juga. Gak pernah yang lain, pasti sama begitu. Ya, itu ya guys, tips buat kalian yang kalau apalagi kan kalian beberapa kalian punya indera keenam dan lainnya, kalian harus ingetin mereka jangan pernah muncul dan jangan pernah datang lagi ya Pak. Itu masing-masing tempatnya Ya, aja. masing-masing tempat. Heeh. Oke Pak, untuk podcast episode 3 kali ini kita akhiri. Untuk Bapak Surip, makasih ya. Sama. Oke guys, selamat malam dan sampai jumpa.